Selamat pagi semuanya. Kita bertemu kembali di Devotion from Home. Doa saya kita semua dalam kondisi yang sehat, terus bertumbuh, terus beriman, terus berpengharapan, dan terus bersukacita di dalam Tuhan Yesus. Hari ini kita masuk bagian terakhir dari Christ in Us. Berbicara mengenai His teaching, teaching, pengajarannya atau firmannya. Saya ambil dari Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Maka kata Yesus kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran akan memerdekakan kamu." Yesus berbicara kepada orang-orang yang sudah percaya kepadanya. Dan dia mengatakan bahwa kalau kamu mengikuti aku, kamu adalah pengikut aku yang sesungguhnya bila kamu menaati, mengikuti, berpegang kepada firman Tuhan. Kita diselamatkan oleh karena kasih karunia melalui iman. Tapi saudara, tanda dari iman kita adalah ketika kita hidup tetap di dalam firman Tuhan. Hidup mengikuti firman Tuhan. Yakobus 2 ayat 19 sampai 20 mengatakan, "Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja? Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja? Itu baik." Kita lihat berikutnya. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu. Setan juga percaya bahwa ada satu Allah. Dan mereka gemetar. Setan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Tetapi mereka tidak dapat disebut sebagai orang percaya. Karena mereka tidak hidup di dalam kebenaran. Mereka tidak mengikuti firman Tuhan. Firman Tuhan tidak ada di dalam mereka. Dan saudara, ayat Yakobus ini melanjutkan. "Hai manusia bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong?" Dikatakan bahwa iman yang kosong adalah iman yang tidak ada perbuatannya. Bila kita ingin memiliki iman yang penuh, artinya iman kita ini harus disertai dengan perbuatan. Perbuatan yang seperti apa? Salah satunya adalah perbuatan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yesus menjelaskan lebih jauh lagi. Ketika kita berpegang tetap tinggal di dalam firman Tuhan, dikatakan kamu akan mengetahui kebenaran. Kebenaran di sini adalah fakta, realita, kenyataan yang sesungguhnya. Itulah arti daripada kata kebenaran, realitanya, yang realnya. Gitu. Dan kemudian kata mengetahui adalah kata yang sama yang diambil dengan kata hubungan intim antara suami istri. Artinya ketika kita tetap tinggal di dalam Tuhan, kita akan memiliki hubungan yang begitu intim dengan kebenaran, saudara. Dan saudara, kalau kita memiliki hubungan yang intim dengan pasangan kita, kita pasti akan membedakan mana yang pasangan kita, mana yang bukan pasangan kita. Inilah yang terjadi ketika kita hidup di dalam firman. Kita akan dapat dengan mudah membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar walaupun hampir benar. Di dalam Ibrani 4 ayat 12 dikatakan, "Firman Allah hidup dan kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua, menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi dan sumsum, sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita." Inilah yang firman Tuhan lakukan, memisahkan jiwa dan roh, memisahkan sendi-sendi dan sumsum. Begitu tajam sampai kita dapat memisahkan mana yang benar, mana yang tidak benar, atau hampir benar. Firman begitu tajam, saudara. Dan saudara, firman ini juga akan mengubah kehidupan kita. Sehingga kita tidak lagi bingung, saudara. Tapi kita dapat hidup dengan penuh kepastian. Kita dapat mengambil keputusan dengan tepat. Mana yang benar, mana yang tidak benar. Dan ketika kita mendengarkan perkataan yang benar, hidup kita pun akan dirubah, saudara. Saudara, jangan sampai kita hari ini ditipu, saudara. Ditipu dengan hal-hal yang dunia katakan. Ditipu dengan apa yang iblis katakan. Ada yang mengatakan bahwa rubah perkataanmu, maka perkataanmu akan merubah hidupmu atau duniamu.
Hari ini Yesus mengatakan, rubah siapa yang berkata-kata di dalam kehidupanmu. Maka siapa yang berkata-kata dalam kehidupanmu ini akan merubah kehidupanmu. Hari ini siapa yang berkata-kata dalam kehidupan kita? Apakah dunia yang berkata-kata kepada kita? Apakah Instagram orang lain yang berkata-kata kepada kita? Karena ketika Instagram orang lain berkata kepada kita, hidup kita juga akan berubah seperti ingin mengikuti Instagram orang lain tersebut, saudara. Makanya ada istilah influencer, orang yang membawa pengaruh melalui Instagram. Saudara, ada begitu banyak orang yang terlilit dengan hutang karena hidupnya ingin mengikuti Instagram orang lain. Itulah saudara, siapa yang berkata-kata kepada engkau, itu akan mengubah kehidupanmu. Kalau hari ini Instagram orang lain berkata kepada saudara, Instagram orang lain itu juga dapat membuat saudara terlilit dengan hutang, penuh dengan rasa tidak puas setiap harinya. Izinkan hari ini firman Tuhan berbicara di dalam kehidupan saudara. Dan juga jangan biarkan iblis berbicara dalam kehidupan saudara. Yohanes 8 ayat 44 mengatakan iblis adalah pembunuh manusia sejak semula. Dan dia tidak hidup dalam kebenaran. Iblis ingin berbicara, menggoda saudara dengan perkataannya. Karena dia ingin membunuh saudara. Menghancurkan, mencuri apa yang menjadi rancangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Dia hendak mengambil sukacita saudara. Dia hendak mengambil iman saudara. Dia hendak menghancurkan kepercayaan saudara kepada Tuhan. Agar saudara jatuh di dalam dosa. Dan saudara hidup dengan rasa malu, rasa bersalah, rasa takut. Saudara, yang iblis tawarkan bukanlah kebenaran. Jangan dengarkan suara lain. Jangan dengarkan suaranya. Karena yang dia tawarkan walaupun kedengarannya indah. Tapi itu adalah ilusi belaka. Ilusi yang tidak dapat dipercaya. Sama sebagaimana dia menipu Hawa. Hawa dan Adam akhirnya jatuh di dalam dosa dan hidup takut bersembunyi dari Tuhan. Malu untuk bertemu dengan Tuhan. Jangan izinkan iblis menggoda saudara, menghancurkan kehidupan saudara. Sehingga saudara terikat dengan rasa malu, rasa bersalah. Rasa tidak bisa keluar dari dosa masa lalu saudara. Hari ini saudara, Yakobus 4 ayat 7 mengatakan, serahkanlah dirimu kepada Allah, lawanlah setan, dan dia akan lari daripadamu. Firman Tuhan mengatakan, percayalah kepada Tuhan, serahkanlah dirimu kepada firman Tuhan. Kalau saudara harus mengambil keputusan saat ini, saudara mengalami masalah hari ini, buka firman Tuhan, buka Alkitab saudara, temukan jawabannya melalui firman Tuhan, bukan melalui hal-hal yang lain, melalui firman Tuhan. Dan biarlah saudara berpegang kepada firman Tuhan ini. Jangan dengarkan apa yang iblis katakan. Jangan izinkan iblis menimbulkan rasa takut, rasa khawatir di dalam kehidupan saudara. Tapi biarlah firman Tuhan yang menguatkan saudara. Dan iblis akan lari dari saudara. Hal ini saudara, Yesus katakan jika kita mengetahui kebenaran, jika kita mengetahui apa yang benar, apa yang real, apa yang kenyataannya. Walaupun mungkin apa yang kita lihat, kondisi yang kita lihat kelihatannya buruk. Tapi saudara, kalau firman Tuhan berkata yang lain, peganglah firman Tuhan. Itulah yang menjadi iman kita. Itulah kenyataan yang sesungguhnya. Inilah yang dikatakan oleh Yesus. Kebenaran itu akan memerdekakan kita. Kebenaran itu akan melepaskan kita. Ada begitu banyak orang berpikir bahwa mereka tidak bisa keluar daripada dosa. Tapi firman Tuhan mengatakan kalau engkau tahu kebenaran, kalau engkau tahu bahwa Yesus menebus engkau, mengampuni engkau, mati di kayu salib dan bangkit pada hari ketiga bagi saudara, maka saudara harus tahu bahwa saudara bisa keluar dari dosa saudara. Dia bisa memerdekakan saudara, membebaskan saudara dari segala dosa saudara. Oleh karena itu saudara, kebenaran itu, kalau saudara tahu kebenaran itu akan memerdekakan saudara. Kesaksian seorang anak muda yang divonis dengan kanker limfoma stadium 4. Dia putus asa, takut. Sampai satu hari dia membaca firman Tuhan dan firman Tuhan mengatakan bahwa sama seperti orang buta tersebut. Dia buta agar kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupannya. Dan dia berpegang, dia percaya bahwa Tuhan memberikan kanker ini agar kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan. Dan dia percaya Tuhan menyembuhkannya sebagaimana Tuhan menyembuhkan orang buta tersebut. Dan akhirnya setelah melalui beberapa kemo,
dia akhirnya lepas, merdeka, bebas dari semua kankernya saudara. Hari ini, apa yang mengikat saudara? Apa yang mengkungkung saudara? Apa yang membelenggu saudara pada saat ini? Rasa takut, rasa khawatir, rasa bersalah, dosa, amarah, dendam, hutang mungkin. Izinkan hari ini firman berbicara kepada saudara. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Dan Tuhan akan meluruskan jalanmu. Acknowledge Him in all of your ways. Akuilah Tuhan di dalam segala pekerjaanmu. Dan Dia akan meluruskan jalanmu. Akuilah Tuhan di dalam hidupmu. Dan Tuhan akan memperbaiki, meluruskan kehidupan saudara. Hari ini saudara, apa yang mengkungkung saudara? Hari ini saudara, kembali kepada firman Tuhan. Jangan dengarkan apa yang iblis katakan kepada saudara. Jangan dengarkan apa yang dunia katakan tentang saudara. Tapi percayalah apa yang firman katakan mengenai saudara. Bukalah firman Tuhan. Temui jawabannya di dalam firman Tuhan. Dan Tuhan akan mengangkat semua beban saudara dan memberikan saudara kelegaan, kebebasan, kemerdekaan di dalam kehidupan saudara. Ada sebuah lagu yang mengatakan bahwa Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan kehidupanmu. Apapun kehidupan saudara saat ini, saudara mungkin di dalam masalah yang besar, Dia sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup memulihkan saudara, menyembuhkan saudara, memulihkan kehidupan saudara. Amin saudara. Peganglah firman Tuhan, ketahuilah kebenaran firman Tuhan terhadap masalah yang sedang saudara hadapi pada hari ini. Dan percayalah firman Allah memerdekakan saudara. Amin. Tuhanku berdoa pada saat ini. Biarlah Tuhan setiap yang mendengar firman ini dibebaskan, dilepaskan dari setiap belenggu yang membelenggu mereka. Rasa takut, rasa khawatir, rasa cemas, putus di dalam nama Tuhan Yesus. Hutang, penyakit, semuanya hancur di dalam nama Tuhan Yesus pada saat ini. Bukan karena doaku Tuhan, tapi karena firman-Mu yang mengatakan Engkau mengampuni semua kesalahan kami. Engkau menyembuhkan daripada segala dosa kami. Engkaulah Allah yang membebaskan kami, memberikan kami kelegaan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Berkati jemaat-Mu. Biarlah mereka setelah mendengar firman ini dikuatkan, dibebaskan, dimerdekakan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin saudara. Tuhan Yesus memberkati. Have a nice weekend. Menyembuhkan yang menderita, Dia sanggup memulihkan hidupmu. Dia sanggup memulihkan